Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi semua listeners, selamat hari Rabu. Waktunya kita belajar hal baru di hari yang sudah menuju ke akhir bulan Agustus. Semoga semuanya masih semangat untuk mendekati penghujung tahun 2024. Yang pasti kalau kita mengikuti Smart Financial Wisdom minggu lalu, kita membahas tentang pentingnya kita menyiapkan keuangan di sisi kesehatan ya. Ini yang menjadi lanjutan perbincangan kita pada pagi hari ini karena kita akan membahas juga sebuah topik yang krusial yang bukan hanya melindungi keuangan gitu ya, tetapi juga peace of mind. Ini yang menjadi harapan dan impian banyak orang gitu ya. Kita akan bicara tentang sebuah tools ataupun senjata keuangan yang bisa menyelamatkan keuangan Anda. Apa itu? Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan dalam Smart Financial Wisdom, dan pagi hari ini Audrey Juana akan memandu siaran dan juga sudah hadir Pak Eko. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Audrey, selamat pagi Mas Agus, Smart Listener semua. Semoga Oke. semua sehat. Amin, amin Pak Eko juga semoga sehat ya. Dan kita juga sudah terhubung bersama Mas Agus. Selamat pagi Mas Agus. Pagi Mbak Audrey, selamat pagi Pak Eko, Smart Listener semuanya. Salam kembali dari Bali. Yes, salam kembali untuk kota Bali ya. Oke, hari ini kita membahas topik yang menarik. Mungkin kita juga sudah cukup singgung gitu kemarin gitu ya. Safeguarding your future, understanding insurance and risk mitigation. Dan masih banyak gitu ya Pak Eko dan juga Mas Agus yang menganggap bahwa insurance ini adalah just another bill gitu yang harus dibayarkan gitu ya. Mungkin banyak juga yang belum belum punya kesadaran untuk punya insurance, bahkan yaudah deh BPJS aja gitu yang dari pemerintah. Nah, kita mungkin buka dulu dari situ. Kenapa sih ini menjadi topik yang krusial untuk kita bahas di momen-momen saat ini? Mungkin dari Pak Eko dulu, nanti ditambahkan Mas Agus, silakan. Ya, Mbak Audrey, minggu lalu kan kita bahas spesifik ya mengenai kesehatan. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah itu sudah menyediakan salah satu kebutuhan kita. Ya, dalam hal ini kita bisa mengasuransikan atau mengalihkan risiko kalau terjadi sesuatu dengan kesehatan kita. Nah, konsep financial planning itu pada dasarnya ke sebagian besar kita bicara tentang managing risk, ya, khususnya risiko atas sesuatu yang berdampak kepada keuangan. Nah, kali ini kita mungkin akan lebih bicara risk management untuk risiko-risiko yang lain di luar kesehatan. Ya. Dan yang pertama adalah kita harus menyadari betul bahwa kita mesti paham ya dalam kehidupan itu tuh apa aja sih ya risiko yang perlu kita alihkan dan apa aja risiko yang mungkin kita bisa tanggung sendiri gitu ya. Nah, memang banyak orang menganggap tadi seperti disampaikan ini adalah sesuatu dalam tanda kutip kewajiban, harus gitu. Ya, padahal menurut saya ketika kita memiliki konsep berpikir tentang sesuatu itu wajib, itu ngejalaninnya nggak enak deh. Ya, kita akan lebih enak menjalankan kalau sesuatu yang kita lakukan itu merupakan kebutuhan kita. Nah, kita nanti bisa melihat ya bahwa managing risk itu adalah kebutuhan kita. Ya, sehingga ketika kita harus mengeluarkan bills, harus membayar premi, itu kita dengan penuh kesadaran bahwa ini memang kebutuhan kita, bukan sekedar kewajiban. Ya. Mungkin itu pengantar dari saya, Mbak Audrey. Oke. Mungkin kalau dari Mas Agus sendiri mungkin ingin menambahkan terkait dengan insurance and risk management, mungkin di momen-momen penting kita pikirkan gitu ya, Mas. Yes. Ya, Mbak Audrey, saya bisa memahami sih. Mungkin beberapa orang tuh berpikir gini, saya bayar insurance ini, saya kan nggak ngerasakan manfaatnya. Ya. Ya, seolah-olah berpikir seperti itu gitu. Nah, dan mereka tuh terlalu confident, saya baik-baik saja kok gitu. Nah, sehingga muncullah pemikiran kayaknya this is another bill kok, kayak
ini kayak buang uang sia-sia. Masih banyak orang berpikir seperti itu, Mbak Audrey dan Pak Eko. Nah, cuman gini juga, kejadian yang Pak Eko sebutkan tadi, resiko dalam kehidupan, itu juga belum tentu terjadi, tapi bisa jadi terjadi. Ya. Nah, begitu terjadi, itu distro yang disebabkan kerusakannya itu secara keuangan, secara ekonomi cukup signifikan. Jadi idealnya Mbak Audrey, sudut pandangnya jangan melihat bahwa ini adalah sebuah biaya. Tapi ini cara memandangnya adalah sesuatu yang ingin memproteksi apa yang sudah saya lakukan. Karena yang kemarin kita sempat sebutkan, kita kan setiap hari bekerja, Mbak Audrey, menghasilkan income. Income itu harapannya suatu saat kita bisa manfaatkan sebanyak mungkin untuk kebaikan, termasuk salah satunya membangun aset. Nah, aset yang kita kumpulkan setiap hari, itu ada potensi bisa habis kalau kita nggak ada jaring pengamannya. Jadi pesan dari kami adalah jangan dilihat sebagai another bill, tapi lihatlah saya ada biaya maintenance-nya yang sebenarnya kecil, tetapi bisa melindungi biaya-biaya yang sangat tinggi. Jadi kita ubah sudut pandangnya aja, Mbak Audrey. Jangan lihat just another bill, tapi pikirlah bahwa aset saya harus ada jaring pengamannya in case resiko itu terjadi. Meskipun resikonya kecil, tapi once it's happen, itu possibility-nya akan besar sekali. Ya. Gitu. Oke. Yes, jaring pengaman ya. Karena memang kadang ya tantangan ataupun mungkin cobaan tersebut nggak bisa kita prediksi di kapan datangnya. Setuju. Jadi betul. ya kita harus punya pengaman di berbagai macam sisi. Nanti kita akan bahas sebenarnya sisi-sisi mana aja sih yang mungkin perlu kita pikirkan gitu ya. Karena yang Audrey tahu juga bahkan sekarang gadget pun sudah ada insurance-nya. Nah, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi, Smart Listeners jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Oke, Smart Listeners, kita kembali lagi dalam perbincangan menarik di Smart Financial Wisdom pagi hari ini, masih membahas tentang safeguarding your future.
understanding insurance and risk mitigation yang kita harapkan ini menjadi awareness bersama gitu ya bahwa risk management dan juga insurance ini bukan hanya kewajiban semata tapi juga dalam rangka menyelamatkan ya aset Anda ataupun hal-hal yang mungkin berharga di dalam hidup Anda. Nah, tadi kan kita sudah sharing gitu ya bahwa memang penting sekali punya jaring pengaman dalam kehidupan. Cuman mungkin masih banyak yang belum tahu nih jaring pengaman di sisi apa aja sih sebenarnya yang harus mulai kita pikirkan gitu ya dalam kita beraktivitas sehari-hari ataupun mungkin menuju masa tua nanti. Mungkin Pak Eko boleh bantu Pak Eko, silakan. Ya mungkin kita coba pilah ya Mbak Audrey. Ya. Kita sudah bahas tentang kesehatan. Ya, jadi ada risiko kesehatan itu kita bagi dua. Ada kebutuhan untuk rawat inap dan ada kebutuhan untuk rawat jalan. Yes. Nah, sekarang sama nih, kira-kira risiko apa sih yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita? Ya, yang pertama mungkin bisa dikategorikan tuh musibah, Mbak Audrey ya. Musibah itu misalnya kecelakaan, kemudian ada kebakaran, ya. Itu yang kita memang tidak pernah tahu apakah akan kita alami atau bahkan mungkin sama sekali kita tidak mengalami, gitu ya. Nah, risiko seperti berkaitan dengan kecelakaan itu ada khusus misalnya risiko kendaraan, ya. Ada dibagi-bagi lagi tuh, ada risiko atas kehilangan kendaraan atau risiko kecelakaan, tabrakan dan yang lain-lain. Ya, jadi memang kita perlu di tahap awal itu mengidentifikasi kira-kira dalam kehidupan kita itu ada risiko apa saja sih gitu ya. Nah, itu kalau berkaitan dengan risiko kerugian. Ya, risiko yang lain justru ini yang menurut saya paling penting bagi mereka yang sudah memiliki keluarga, memiliki tanggungan, ya itu adalah risiko kematian. Maksudnya gimana risiko kematian? Maksudnya adalah dampak finansial kalau kepala keluarga khususnya yang menghasilkan income itu tiba-tiba katakanlah dalam usia muda tiba-tiba meninggal. Ya. Padahal orang tua ini, keluarga ini masih memiliki anak-anak beberapa misalnya yang masih kecil-kecil yang memang punya kebutuhan untuk sekolah yang masih lama ya. Belum lagi kalau misalnya sang istri bekerja di rumah, ya bukan tidak bekerja di rumah itu pekerjaannya lebih berat itu sebetulnya, ya. Jadi ini mungkin dua kategori besar ya Mbak Audrey. Risiko yang kita hadapi, satu risiko kematian, di mana ada risiko finansial terhadap kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, dan yang satu lagi adalah risiko-risiko kerugian, ya bencana, kebakaran, kecelakaan. Nah itu yang harus kita pikirkan. Kira-kira kalau itu kejadian, dampaknya secara finansial itu seperti apa? Ya, sehingga kita baru menyadari ini perlu nggak ya kita alihkan dengan memiliki produk asuransi atau enggak nih yang ini bisa nih kita tanggung sendiri misalnya. Ya, mungkin dari situ kita mulainya, Mbak Udis. Oke, dari ada dua sisi ya, kematian dan juga kerugian. Tapi mungkin Mas Agus nih ya selaku financial advisor juga mungkin bisa lebih mendetailkan lagi nih Mas, karena mungkin banyak yang mungkin masih bingung kalau misalnya untuk kayak bencana ataupun kebakaran tuh apa sih yang harus apa ya diselamatkan ataupun apa yang harus disiapkan atau mungkin ada sisi lain yang mungkin kayaknya oh ternyata ada ya insurance di bidang tersebut. Mungkin Mas Agus menggunakan hal itu. Silakan Mas Agus. Ya, Mbak Audrey. Jadi memang kalau kita bicara mengalihkan risiko, kelihatannya kayaknya overwhelming banget ya. Kok banyak banget, harus ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Setelah itu ada asuransi properti, asuransi mobil, banyak gitu kalau dipikir. Nah, pertanyaannya sebenarnya kita itu yang mana nih yang kita ambil duluan, gitu kan? Karena pasti menyesuaikan situasi setiap orang berbeda. Nah, tadi Pak Eko sudah sampaikan dan saya setuju banget. Setiap dari kita itu situasinya masing-masing berbeda, Mbak Audrey. Artinya apa? Instrumen yang harus kita miliki itu juga berbeda-beda. Yang paling, menurut saya paling krusial dan idealnya setiap orang nih, sebelum kita ke personalize, setiap orang yang pasti asuransi kesehatan itu pasti. Saking pentingnya, minggu kemarin kita udah bahas, saking pentingnya gitu, sampai pemerintah itu sampai mensupport untuk yang satu ini. Nah, kemudian yang kedua, jiwa. Jiwa penting nggak sih? Buat beberapa orang sangat penting,
Mhm. bahkan wajib gitu. Tapi buat beberapa orang mungkin nggak begitu penting. Termasuk contoh salah satunya gini. Kadang saya juga menyayangkan beberapa orang mengambil keputusan yang diasuransikan itu anaknya. Oke. Nah, itu sebenarnya kadang kita ada beberapa juga advisor yang harusnya ketika membantu klien itu lebih hati-hati. Contoh nih, asuransi dibelikan asuransi jiwa buat anaknya. Padahal anaknya itu kan belum menghasilkan uang, masih tergantung. Yes. Nah, kadang mereka malah berpikir, bilangnya gini, kalau asuransi untuk anaknya biayanya kecil. Loh, yang pencari nafkah kan yang harusnya dilindungi. Jadi dalam istilah insuran itu ada namanya pemegang polis, Mhm. ada yang tertanggung. Ya. Idealnya yang tertanggung, yang diasuransikan adalah yang pencari nafkahnya. Karena kalau something happen, itu yang akan hilang nilai ekonominya. Gitu. Jadi itu kalau jiwa. Jadi kalau yang jiwa yang memerlukan siapa? Mereka-mereka yang punya tanggungan. Nah, dan semua itu kita bisa alihkan resiko-resiko itu ke perusahaan insuran di mana merupakan instrumen keuangan. Kemudian ada lagi nggak? Yang jelas pasti resikonya juga ada mobil. Oke. Yes. Kalau kita tipe orang yang pekerjaannya memang mobiling, entah pakai motor, entah pakai transport apapun, menurut saya itu juga harus. Tapi kalau misalkan jenis pekerjaannya lebih banyak di rumah, ya mungkin kalau biayanya nggak terlalu tinggi, mungkin belum perlu malahan. Jadi jangan menyia-nyiakan. Nah, untuk properti, ya properti itu ada yang disebabkan karena gempa, kemudian riot, kemudian kebakaran, kemudian banjir, itu untuk properti juga ada. Nah, setiap kita situasinya kan masing-masing berbeda, Mbak Audrey. Kalau yang kita melihat, oh kayaknya rumah saya rawan banjir nih, menurut saya itu penting. Itu meskipun insurance company sendiri kadang untuk menentukan sebuah premi melihat daerah juga. Yes. Gitu. Tapi kalau kira-kira dia hidupnya di dataran yang sangat tinggi dan historically nggak ada banjir segala macam, menurut saya nggak usah diambil. Jadi jangan disamaratakan semuanya. Gitu. Jadi sekarang pinter-pinter memilih gitu ya, mana yang kira-kira cocok buat kita masing-masing, tapi yang pasti kesehatan harus ada. Jiwa itu pencari nafkah karena ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kemudian untuk transportasi itu wajib, bahkan kalau kita misalkan belinya dalam bentuk lewat pihak ketiga leasing atau apa itu wajib gitu. Kemudian kalau yang propertinya memang value-nya besar dan takut ada resiko ya dimasukkan. Jadi cara memilihnya yang paling basic dulu yang harus ada, kemudian pelan-pelan sesuaikan sama kondisinya. Jadi benar kata Mbak Audrey bahwa saya mesti pilih yang mana, dan jenis insuran bahkan isi rumah itu bisa diinsurans kan Mbak Audrey? Aha, betul. Iya kan? Isi Yes. rumah, pokoknya properti dan segala isinya mesin-mesin yang di dalamnya lah. Terutama yang punya pabrik segala macam gitu ya, punya bisnis di rumah, Ya. yang baking segala macam, bisnis roti segala macam itu bisa diinsurans kan. Oke, jadi memang sekarang sudah banyak apa ya, memang disiapkan lah ya jaring-jaring Iya. pengaman tersebut, tinggal kita yang memilah mana yang menjadi prioritas kita gitu ya. Nah nanti mungkin mungkin sedikit gitu ya, boleh bantu saran kah Mas Agus untuk bagaimana memilah? Karena mungkin masih banyak yang merasa ini saya kayaknya semuanya sama nih apa standarnya, ataupun mungkin kayaknya condongnya itu banyak gitu ya, tapi kan pasti untuk pengeluaran ke situ kan nggak semuanya harus ke-insure Betul, semua gitu. betul, Nah, ini betul. apa poin-poin yang mungkin menjadi standar untuk menentukan Yang kebijakan ini? pertama, poin pentingnya pasti ngelihat budget. Oke. Nah, dari kan masing-masing dari kita berbeda-beda nih Mbak Audrey. Ada yang memang income-nya udah fix setiap bulan, Yes. ada yang naik turun. Yang naik turun saya sarankan ya, kalau kita bicara personal ya, kan ada average-nya. Idealnya misalkan 10% menurut saya masih make sense. Oke. 10% dari income-nya untuk dibelikan insuran. Nah, dari angka 10% itu tadi kita lihat. Karena kadang kalau kita mencari insurans itu kan fasilitas macam-macam. Contoh nih, kesehatan ada kok yang hanya Indonesia saja, atau ada yang Indonesia, Malaysia, ada yang Asia, ada yang worldwide. Nah, cara memilihnya bagaimana? Kira-kira nih situasi saya dengan budget segini, setidaknya masuk yang mana? Jadi kalau misalkan budgetnya besar, nggak ada salahnya kita cari yang bagus selama budgetnya masih masuk. Jangan juga sampai nanti gara-gara budget insurance kemudian kita juga nggak punya planning untuk masa depan seperti investment. Karena investment kan juga bagian dari salah satu financial planning kita.
Yes. Gitu. Yang pertama budgetnya, kemudian yang kedua ketahuin esensialnya, yang kira-kira masuk budget saya yang mana. Ya, kita tahan dulu Kemudian, sampai situ. Mas Agus, sorry aku oke. potong. Essential ya, essential terkait dengan budget. Nah, ini yang mungkin juga menarik, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Ya. Jadi, small listeners yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan insurance dan juga risk management, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Menyambung perbincangan kami, small listeners, di pagi hari ini masih berbincang terkait dengan insurance dan risk management yang juga menjadi kesadaran yang terus digaungkan harusnya ya, sehingga kita pun bisa meminimalisir terjadinya goncangan di financial kita. Nah, tadi Mas Agus sudah bantu kita tuh untuk poin pertama dan juga kedua terkait dengan gimana untuk menentukan insurance yang tepat gitu ya, sesuai dengan budget. Karena ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai over budget gitu ya, karena pengen aman semuanya, Mas. Silakan, lanjutkan. Ya, oke. Jadi menyambung yang tadi, ketahuin kira-kira kita punya budget berapa gitu, jangan sampai over juga. Kemudian pastikan bahwa kita tahu yang kita butuhkan tadi yang mana, apakah kita memang harus punya jiwa yang besar atau kemudian perlu jiwa tapi secukupnya saja gitu, karena setiap orang berbeda. Dan yang ketiga, ketika kita memilih produk, di lapangan itu kan, di market itu pilihannya banyak banget, Mbak Audrey. Kalau kita nggak pinter-pinter memilihnya, hanya mendengarkan saran yang belum tentu benar, menurut saya benar-benar cari yang produk sesuai, cari konsultannya yang benar-benar mengerti. Karena apa? Masih ingat nggak Mbak Audrey, kemarin di media itu sangat rame tentang keluhan orang-orang yang unit link gitu. Unit link itu kan sebenarnya produk insurance. Nah, tetapi gara-gara semua orang yang ditawarkan itu terus padahal belum tentu cocok. Akibatnya itu membekas di masyarakat sampai pada tahun 2-3 tahun terakhir ini OJK sampai turun tangan menerbitkan peraturan baru tentang aturan unit link gitu, karena unit link itu sebenarnya kategori insurance yang lumayan sophisticated, bisa dibilang sedikit complicated buat orang yang tidak paham investment
Mhm. Nah, jadi yang ketiga adalah pastikan apakah kita memilih yang tradisional atau memang yang ada unsur investmentnya yang unit link. Ya. Karena apa? Takutnya hanya gara-gara dijanjikan ada investasinya, kemudian proteksinya nggak maksimum. Pernah nggak Mbak Audrey mendengar gini? Ah, begitu saya klaim, ternyata di rumah sakit saya yang ini nggak di cover. Ya. Pernah kan mendengar kayak gitu? Pernah. Karena di dalam fiturnya itu dia nggak clear. Apakah termasuk penyakit kritis atau tidak, kemudian apa saja yang sudah di cover, apa enggak. Nah, itu harus clear. Jadi, saran saya benar-benar pahamin produknya. Kemudian pisahkan apakah antara yang tradisional atau memang punya uang yang unit link. Kalau uangnya terbatas, menurut saya lebih baik yang tradisional dulu. Nanti unit link kan tujuannya investment. Nah, boleh mencari investment yang tidak tidak link sama insurance, karena kadang gini, kalau niatnya memang investment, di unit link itu nggak bisa diambil dalam waktu secara dekat. Biasanya perlu jangka panjang. Gitu, karena cost-nya juga relatif lebih tinggi. Saya nggak bilang unit link nggak bagus gitu ya. Tetapi situasi orang, setiap orang berbeda-beda. Nah, kemarin Pak Eko juga sempat minggu lalu ya, bedanya tradisional dan unit link seperti apa, idealnya juga dipahamin gitu. Jadi sesuaikan sama budget, sesuaikan sama profile, pilihnya yang tradisional atau yang dwiguna, yang namanya dwiguna, dua manfaat, jiwanya di cover tapi juga ada nilai-nilai tunainya, atau memang yang unit link, memang mau long term yang kira-kira bisa cuti premi tapi tetap di cover. Sementara kalau tradisional kan belum tentu di sana. Itu harus clear sih, Mbak Audrey. Oke. Jadi harus dicari tahu terlebih dahulu ya syarat dan ketentuan lah pentingnya gitu ya, sebelum Anda mungkin membayarkan premi tiap bulannya. Nah, tadi kita bahas juga gitu terkait dengan mitigasi resiko. Cuman kita kan tadi ngomongin tentang insurance aja gitu ya. Apakah ada sisi lain nih selain insurance gitu ya, untuk kita memitigasi resiko gitu? Mungkin Pak Eko nih ya, ada cara lain nggak sebenarnya Pak Eko? Atau seperti apa? Ya, sebetulnya kalau dibagi dua sih, manajemen risiko itu kita mau tanggung sendiri atau kita mau alihkan. Ya, belanja online ya, Mbak Audrey. Yes. Dan itu sekarang ya, setiap belanja online itu kita mesti hati-hati ya, karena selalu kadang-kadang ada insurance atau ada perlindungan ketika barang itu rusak atau barang itu di dalam perjalanan. Ya. Nah, itu biasanya sudah jadi default. Ya. Nah, tinggal kita, memang biasanya murah sekali Mbak Audrey, ada yang cuma Rp1.000 gitu ya, ada yang 5.000, ada yang 10.000 gitu. Nah, kita perlu tahu juga ini kira-kira risikonya seperti apa sih, kemungkinan probabilitas kejadiannya seperti apa, sehingga kalau memang tidak, kita bisa tick atau kita memang tidak mau gitu. Nah, jadi risiko-risiko yang bisa kita tanggung sendiri itu apa? Misalnya kebakaran misalnya, kita perlu nggak ya asuransi kebakaran misalnya? Ya, mungkin ini juga sangat jarang. Tapi kalau punya usaha di rumah, ya Mbak Audrey, ya, kalau kita punya usaha di rumah, itu menurut saya perlu, ya, karena kalau itu habis, kita kehilangan income. Beda kalau kita rumah tangga hanya untuk ditempati tinggal di rumah, kita punya penghasilan dari pekerjaan. Ya. Jadi memang nomor satu kalau menurut saya melakukan identifikasi mengenai risiko dan dampak ekonominya, dampak finansialnya seperti apa, itu perlu dilakukan. Kemudian kita baru memilah atau memilih, ini kita tanggung risikonya mampu atau tidak. Ya. Misalnya lagi adalah risiko kendaraan ya, kecelakaan. Ya, kita mungkin bisa ngitung nih. Oh, ini kalau kita harus bayar misalnya setahun 5 juta. Ya, karena nilai kendaraannya cukup bisa berhitung. Ini kira-kira kejadiannya nggak bakalan lah dalam 5 tahun misalnya, memperkirakan gitu ya. Artinya kalau 5 dikali 5 juta sudah 25 juta. Ya, artinya ya udahlah, kita nggak apa-apa, kita keluarin 5 juta, tetapi kita tenang hidupnya. Atau ya udah,
kita nggak usah punya asuransi, tapi nanti dalam 5 tahun kita kemungkinan akan harus mengeluarkan, itu kita sadari, sehingga kita punya dana darurat. Ya. Jadi untuk bisa menentukan apakah itu mau ditanggung sendiri atau kita mau alihkan, itu harus berdasarkan ya, sehingga kita tahu bahwa kita kalau tidak mengalihkan, kita memang mampu untuk menanggung risiko itu. Gitu. Oke. Mungkin kira-kira caranya begitu, Mbak Audrey. Oke, nah ini yang mungkin, menjadi pilihan gitu ya, tapi kan cukup berat juga ya ketika kita mungkin punya simpanan lah ataupun tabungan untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut terjadi. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang investasi nih, ada mitigasinya juga nggak sih terkait dengan hal-hal ini? Mungkin Mas Agus boleh bantu? Iya, kalau namanya investasi itu kan sebenarnya jenisnya macam-macam ya. Dan kalau kita bicara secara resiko itu macam-macam. Kalau kita bicara investasi kan ada dua ya, Mbak. Ada yang real asset, ada yang financial asset gitu. Nah, yang real asset ya seperti kelihatan namanya real yang bisa dipegang. Emas juga aset, investasi juga. Tanah juga investasi, properti juga investasi. Gitu. Nah, kalau yang instrumen keuangan kita mulai namanya obligasi, kemudian reksadana, saham, peer-to-peer lending, bahkan anak-anak yang belakangan sangat hype banget itu kan seperti cryptocurrency. Nah, setiap instrumen itu kan karakternya berbeda-beda. Oke. Kita kepalanya sama-sama hitam gitu, tapi nggak semua orang suka emas karena mungkin dianggapnya kurang menarik karena lambat misalkan gitu. Tapi ada yang merasa ibu-ibu atau cewek-cewek terutama kalau emas saya lebih suka karena nyata kelihatan gitu kan. Bisa dipegang gitu. Nah, resikonya apa? Masing-masing punya resiko ya. Nah, cara mitigasinya resiko yang pertama adalah satu, kenalin diri sendiri. Kira-kira kita cocoknya yang mana? Karena termasuk resiko itu resiko ini. Resiko emosional ketika misalkan kita nggak siap market lagi turun, itu kan juga bisa menyebabkan resiko kita juga terkaget-kaget. Itu juga menurut saya resiko. Jadi kalau kita bicara resiko ya tentang situasi politik ekonomi resiko, kemudian currency risk kalau kita beli US dollar itu juga resiko, kemudian market itu juga resiko. Nah, yang paling aman satu, ketahui diri sendiri ada namanya risk profile, kemudian yang kedua sesuaikan pilihan investasinya dengan profil kita. Nah, itu juga terjadi, itu juga berlaku untuk produk-produk proteksi yang namanya unit link. Kemudian yang paling aman ya ada yang namanya diversification, Mbak Audrey. Yang itu jangan taruh semua telurnya dalam satu keranjang kan gitu. Jadi banyak sekali dan memang ini harus dipahamin dan yang harus tahu juga bahwa kita harus tahu bahwa kita melakukan investment ini goals-nya apa sih? Apakah jangka pendek, apakah jangka menengah, apa jangka panjang, karena itu semuanya juga akan berbeda-beda. Jadi jawab simpelnya adalah satu, ketahui diri kita sendiri itu sebenarnya siapa. Setelah sudah tahu, saya tuh cocoknya yang mana yang saya merasa nyaman. Kemudian kalau pengen belajar, lakukan itu tadi, diversifikasi. Pilihan investasi kan banyak-banyak. Gitu. Oke, diversifikasi juga menjadi salah satu cara ya, small listeners ya. Yang penting kenali diri, itu yang mungkin menjadi poin utama yang basic juga gitu ya, sehingga kita pun tahu sebenarnya kita lebih condong ke arah yang mana. Nah, nanti kita akan bahas juga terkait dengan hal-hal apa gitu ya, yang mungkin harus diperhatikan sebelum kita mengambil insurance gitu. Karena ini yang mungkin masih belum aware juga gitu ya. Mungkin kita sekarang ngelihatnya lebih ke bulanannya berapa gitu ya. Tidak menelisik lebih jauh seperti apa teknis dan juga ketentuan yang mungkin berjalan gitu dari insurance yang kita ambil. Kita akan bahas setelah yang satu ini untuk sesi terakhir dalam Smart Financial Wisdom. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tersisa satu sesi lagi untuk pastinya meningkatkan awareness kita terkait dengan persiapan insurance dan risk management untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup. Cuman ketika kita mungkin ingin mempunyai insurance gitu ya, pasti kita melihat tadi sudah disebutkan Mas Agus juga bahwa kita lihat dulu budgetnya seperti apa. Cuman hal-hal lain di luar budget apa aja sih sebenarnya mungkin ke Pak Eko gitu ya, yang harus kita perhatikan yang juga menjadi unsur penting nih dalam kita mengambil insurance dalam kehidupan. Silakan, Pak Eko. Ya, memang nomor satu budgeting itu penting ya, Mbak Audrey, dan insurance ini juga boleh dibilang menduduki salah satu prioritas utama lah. Ya, tentunya kan kita masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda. Ya, dan kalau menurut saya insurance ini menjadi penting karena tadi contohnya kalau keluarga muda ya, Mbak Audrey, yang sudah punya putra-putri dan punya kewajiban tanggungan, itu menurut saya sudah harus memikirkan tentang asuransi jiwa. Oke. Nah, besarnya pun itu juga kita mesti diperhitungkan, Mbak Audrey. Ya, jadi terkait dengan budgeting, ujung dari budgeting itu adalah memperkirakan berapa sih premi bulanan yang harus kita siapkan. Ya, karena umumnya pembayaran asuransi itu ada yang macam-macam. Ya, ada yang biasanya tahunan, kemudian ada yang semesteran, ada yang 3 bulanan. Saya nggak tahu. Kalau yang bulanan kok setahu saya jarang ya. Nanti Mas Agus mesti Ada Pak Eko? ada juga ya. Ada yang bulanan. Jadi artinya dengan dipecah bulanan itu menjadi lebih ringan sebetulnya. Oke. Nah, oleh karena itu yang harus saya ambil contoh kebutuhan asuransi jiwa. Ya, idealnya asuransi jiwa itu mengcover kehidupan yang dipertanggungkan. Ya. Jadi kalau seorang kepala keluarga meninggal itu jangan sampai kita meninggalkan beban yang berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, besarnya pertanggungan itu juga akan menentukan berapa premi yang harus dibayar. Ya, sehingga ujung dari perhitungan atau analisa itu akan menentukan budget kita untuk membayar premi bulanan itu seberapa. Ya, jadi saya pikir itu penting karena kalau kita tidak memperhitungkan
Jangan sampai kita sebetulnya memiliki kemampuan, Mhm. ya, tetapi satu, karena tidak sadar, kita tidak memiliki asuransi. Yang kedua, begitu kita hitung, ya, karena kita tidak tahu cara menghitungnya, kita bisa ada dua kemungkinan, bisa over atau memang bisa kurang gitu. Nah, jadi analisa perencanaan tentang insurance planning itu menjadi penting. Oke. Nah, mungkin Mas Agus ya, ini kan juga mungkin membantu juga nih para klien untuk mempersiapkan, insurance mereka. Apa-apa lagi nih Mas, hal yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya? Atau mungkin kesalahan-kesalahan basic lah ya yang kita lakukan, selaku apa ya, orang yang mungkin awam sekali nih di dunia insurance, Iya, Mas Agus? oke. Yang biasanya banyak terjadi ya, Mbak Audrey, Mhm. mereka ketika memutuskan mengambil insurance itu tidak menghitung secara detail Yes. sebenarnya kebutuhan saya berapa. Mmm, oke. Dan mereka itu cenderung memilih yang paling murah. Ya, oke. Nah, supaya hanya yang penting saya punya. Padahal kalau nggak hati-hati itu menjadi sebuah kesalahan yang cukup fatal. Contoh nih, misalkan saya bicara tentang asuransi jiwa. Mhm. Mereka ketika menawarkan, Pak, Bu, ini ada proteksi jiwanya misalkan 100 juta. Dan kemudian mereka udah, oh ya, oke gitu. Padahal contoh nih, orang tersebut income let's say 10 juta ya Mbak Audrey ya, Mhm. per bulan. Ya, Artinya per tahun 120 juta, betul ya? betul. Kemudian dia punya anak yang masih kecil-kecil, misalkan usia 5 tahun. Dan si orang ini misalkan baru usia 40 tahun. Mhm. Sebenarnya kalau dia menghasilkan 120 juta per tahun, kalau usianya masih 40, artinya dia bisa memproduksi misalkan aktif tanpa kenaikan gaji selama sampai pensiun usia 55 atau 60 tahun itu kan 20 tahun. Harusnya UP jiwanya itu 120 juta kali 20 tahun itu sekitar 2,4 miliar. Oke. Nah, kadang orang tidak memperhatikan cara menghitung yang seperti ini. Mereka ketika ditawarkan, Pak, kita belikan UP 100 juta atau 500 juta, mereka langsung oke saja. Karena for the sake of supaya dapat yang murah. Padahal kalau resiko itu benar-benar terjadi, anak dan istrinya tadi yang masih memerlukan biaya hidup dengan 100 juta itu hanya bisa bertahan setahun. Mhm. Itu, jadi kesalahannya cenderung hanya memilih yang penting murah, itu harus hati-hati. Kemudian yang kedua adalah mereka itu lupa untuk mereview. Contoh nih, ketika single, dia membeli insurance jiwa, sedikit nggak apa-apa, tapi ketika menikah dan punya anak, tanggungannya berbeda. Jadi Yes. saran saya lakukan review, karena kadang ketika ini, saya lama di bank gitu ya, ketika ditanya, oh saya sudah punya, ketika ditanya, ingat nggak kira-kira pertanggungannya berapa? Ingat nggak? Mereka rata-rata nggak ingat. Oke. Jadi cenderung apa ya, neglecting itu apa ya, Mengabaikan. menganggap enteng. Ya. Ya, menganggap enteng. Bahwa yang penting saya sudah punya. Terus Betul. kemudian yang ketiga itu lagi. Kadang merasa bahwa ditanya, oh asuransi kesehatan saya sudah lengkap banget. Begitu ditanya, ada asuransi critical illness-nya nggak? Nah, nggak ingat. Nanti takutnya begitu terjadi benar-benar baru komplain. Yes. Dan itu banyak terjadi. Jadi kebanyakan kesalahan di situ adalah lupa mereview, kemudian kedua cenderung yang penting saya mencari yang murah aja. Hati-hati. Gitu. Itu sih Mbak Audrey yang perlu diwaspadai. Jadi jangan sampai Anda, merasa asal punya dan asal murah aja ya, ini yang harus Yes, harus betul, diteliti lebih betul, dalam gitu terkait dengan apa yang betul. kita bayarkan tiap bulan, tiap tahunnya, ataupun triwulan seperti itu. So mungkin, terakhir gitu ya, Mas Agus dan juga Pak Eko, karena waktu kita juga tersisa sedikit lagi, apa yang menjadi poin penting gitu ya terkait dengan hal ini? Karena masih banyak orang Indonesia yang, mungkin, anti ataupun takut dengan insurance karena mungkin melihat track record juga beberapa kita tahu juga gitu ya, ada kasus-kasus yang gagal bayar dan lain sebagainya. Mungkin apa poin-poin yang harus diingatkan? Mungkin nanti, ke Mas Agus dulu mungkin, silakan, nanti ditambahkan Pak Eko. Oke, ya Mbak Audrey memang itu masih terjadi di masyarakat kita dan saya juga bisa memahami perasaan-perasaan orang-orang tersebut karena memang historical di Indonesia itu memang ada beberapa insurans, kalau saya nggak boleh bilang banyak, ada gitu ya yang mengecewakan.
ketika klaim susah, kemudian apa yang dijanjikan nggak dipenuhi itu memang ada. Nah, tetapi gini, smart listener semua, ibaratnya gini, misalkan di dokter pun juga pernah ada namanya dokter yang mau praktek, yang salah analisa. Tapi suatu saat ketika kita sakit, apakah kemudian kita nggak pergi ke dokter? Kan nggak. Berarti kita harus pergi dokter yang tidak melakukan malpraktek yang lebih bagus. Nah, pesan intinya apa dari sana? Pinter-pinterlah memilih insurance yang bagus, kemudian kalau bisa yang memang terpercaya, satu track record-nya yang bagus gitu. Kemudian ya kalau misalkan kita memilih itu pastikan terutama yang menawarkan memang punya knowledge yang cukup mumpuni, company-nya yang bagus, dan kitanya sendiri mohon juga jangan asal percaya. Oke. Pesan saya gitu. Jadi saya kadang bilang ini, saya bukan nggak cinta Indonesia gitu ya. Cuman yang kemarin itu terjadi, biasanya yang terjadi itu adalah perusahaan-perusahaan lokal memang. Betul. Gitu, perusahaan-perusahaan lokal. Jadi saya juga nggak mengglorify bahwa yang internasional selalu lebih bagus, enggak gitu. Tapi ya intinya pinter-pinter lah milih, cari praktisinya yang bagus, company-nya yang bagus, dan manajemennya di balik layarnya siapa saja. Yes. Gitu. Ya, mungkin dengan perbanyak sharing juga ya dengan orang-orang yang sudah berpengalaman mungkin ya. Ya. Yang sudah pernah memegang ataupun punya ya, insurance di perusahaan-perusahaan tertentu. Kalau dari Pak Eko sendiri, apa yang harus diingat Pak Eko untuk topik kaitannya dengan topik hari ini? Saya rasa bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, Mbak Audrey, kesadaran tentang pentingnya memiliki mitigasi risiko di dalam kehidupan ini itu masih menjadi tantangan utama. Ya, jadi edukasi, jangan sampai juga kejadian-kejadian yang mungkin tidak lebih dari 10% dari perusahaan-perusahaan yang katakanlah gagal bayar atau ada masalah, ya kemudian kita menjadi antipati terhadap konsep bagaimana kita mengelola risiko, ya sehingga menurut saya yang paling penting adalah membangun kesadaran dan tidak lelah untuk belajar, ya karena ini menjadi satu bagian penting di dalam kita mengelola kehidupan adalah bagaimana kita mengelola risiko. Mungkin itu dari saya, Mbak. Oke. Kayaknya sudah komplit sekali ya disampaikan oleh Pak Eko dan juga Mas Agus pada pagi hari ini, sehingga pastinya small listeners jangan lupa untuk kita semua penting sekali untuk memikirkan mitigasi resiko terhadap apapun hal-hal yang unpredictable yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, aset kita, investasi kita. Jadi mulai sekarang mungkin bisa pikirkan lagi prioritas-prioritas apa gitu ya yang harus Anda pikirkan, begitu juga budgetingnya jangan lupa, dan kenali produk-produk ataupun mungkin ketentuan-ketentuan insurance yang akan Anda ambil seperti itu ya. Jadi terima kasih Pak Eko dan juga Mas Agus untuk insight-nya pagi hari ini. Kita ketemu minggu depan ya, small listeners, dengan topik yang menarik lagi pastinya untuk membukakan mata kita, pandangan kita terkait dengan financial di Smart Financial Wisdom. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juana. Oh, saya Agus Eli. Dan juga Pak Eko Pratomo, kami pamit undur diri, small listeners. Smart Financial Wisdom, Smart way to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi masyarakat Indonesia bersama Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.